Oke. Jadi karena saya nggak Pak Andi. Nanti keliling aja ya. Baik, mungkin sebelum dimulai kita mungkin tadi karena ini materi saya sebut lagi. Jadi yang ruas jalan tol yang kita akan diskusikan adalah Cawang, Tomang, Pluit ya. Baik. Mungkin kita kenalan dulu Pak. Ya. Kan tak kenal maka tak sayang maka tak taruh. Dari Bapak dulu, dari Pak Andi. Ya. Nama saya Andi. Ya, pekerjaan apa Pak? Pekerjaannya Ya. ngajarin anak orang. Aja kayak guru gitu ya. Oke, lanjut. Kenalkan, nama saya Ismet. Pekerjaan apa Pak? Driver. Oh, ya, siap. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdul Khalik. Ya. Pekerjaan saya guru agama. Oke, siap. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Farhan. Pekerjaan pengacara, pengangguran banyak acara. Oh, siap. Betul. Oh, pengusaha berarti itu. Saya Randy Lesmana, admin dari penerbit buku. Oke, siap. Saya Juni, guru eskul. Siap. Nama saya Wildan Ubayana. Pekerjaan saya pegawai swasta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Sulaiman, saya pegawai swasta salah satu PT di Jakarta. Baik. Nama saya Budi Susanto, pekerjaan wira swasta. Baik. Perkenalkan, nama saya Deril Azura, masih tahap kuliah. Ya. Ya, nama saya Ferdi Octavian, pekerjaan saya sama pengacara. Siap. Pengangguran banyak acara. Kita langsung ini ya. Oh ya, satu lagi. Siap. Jangan disebutin, jangan disebutin kan. Siap. Nggak, sini bercanda semua. Siap. Nomor rekening. Sekian triliun ya. Hidupnya mau di mana lagi? Terus sakit hati. Jangan dong, terus. Oke. Enggak apa-apa, pegang aja dulu. Biar nanti kelilingnya dari situ aja. Oke. Kita langsung jadi gini. Kita ngomong-ngomong soal Cawang, Tomang, Pluit. Berarti pintu masuk biasanya masuk lewat mana? Oh, Pak Usman. Oh, bareng-bareng aja ngomongnya. Kalau dari Cawang mau ke Pluit ya maksudnya berarti Dari Pancoran ya. Oke, dari Pancoran berarti ya. Oke, sekarang kita pengen mengukur nih Pak. Antara manfaat ya, antara harga dan manfaat yang diterima. Sekarang berapa harga Cawang, Tomang, Pluit? 11.000 ya. kalau dalam kota itu ya. Ya, dalam kota ya 11.000. Nah, menurut Bapak, ini satu-satu nanti ya. Mungkin nanti Mas, kalau ini saya kelihatan Mas Farid ya. Sorry. Mas Ferdi. Sorry. Mas Ferdi ya. Nanti mungkin kalau saya nggak kelihatan nanti sebut namanya langsung jawab ya. Dari Mas Ferdi nih. Tadi kan bayar 11.000 ya. Menurut Mas Ferdi, make sense nggak sih 11.000 dengan panjangnya jalan tol Cawang Tomang Pluit yang sekarang digunakan seberapa make sense? Maksudnya antara harga dan manfaat itu seberapa besar gitu? Apakah lebih terlalu mahal tapi manfaatnya kecil, tapi apakah manfaatnya lebih besar daripada harganya? Silakan dari Mas Ferdi. Kalau menurut Ferdi itu 11.000 itu gimana? Enggak, itu apa namanya? Di bawah standar lah. Standar ya. Tapi dengan 11.000 itu menurut Mas Ferdi manfaatnya lebih banyak atau lebih kecil? Maksudnya harga 11.000 kemahalan, manfaatnya sedikit aja gitu. Enggak, manfaatnya sih besar sih. Manfaatnya lebih besar daripada Lebih harganya. besar daripada. Oke, lanjut dengan Mas, disebutin dulu namanya, saya lupa tadi. Nama saya Deril Azura. Kalau menurut Mas Deril lah, Mas Deril? Kalau menurut saya sendiri, dengan harga 11.000 itu dibilang sangat worth it. Sangat worth it. Ya. Dan kemanfaatannya itu sangat banyak sekali untuk semua kalangan manusia yang berjalan di tol tersebut. Oke. Itu intinya sangat worth it lah. Ya. Selanjutnya Mas Budi. Ya, kalau ini kelihatan saya Mas Budi. Nama saya Budi. Kalau menurut saya sih harga 11.000 itu normal, ya murah terjangkau buat orang-orang yang mau ke arah Cawang, Tomang, Pluit. Nah, kalau harga dengan manfaatnya, Manfaatnya besaran mana? lebih banyak. Lebih banyak ya? Iya.
Oke, lanjut dengan Mas Sulaiman. Ya. Ya, menurut saya tarif atau harganya itu masih bisa dikurangin lagi. Jadi menurut saya itu masih bisa dipres lebih murah sebenarnya. Masih dimurahin lagi Betul, ya. karena mengingat lalu lintas dan semua transaksi mungkin itu kan sangat banyak gitu. Jadi dengan kapasitas yang begitu banyak seharusnya itu masih bisa mengurangi tarif tersebut dengan tanpa mengurangi manfaat yang ada gitu menurut baik. saya Siap. gitu. Mantap nih, Mas Budi. Seperti itu, makasih. Ayo Mas. Iya. Lanjut Mas siapa? Nama Mas Wildan. nama saya Wildan. Hah? Kalau untuk harga normal sih sebenarnya. Mungkin lebih ke pelayanannya, mungkin perawatannya di jalan tol kan mungkin itu manfaatnya. Terus juga kalau untuk kepadatan kemungkinan kan ada tuh Pak Iya. di jalan tol. Jadi kalau untuk harga sih normal segitu pun sama. Tapi lebih besar harganya apa lebih besar manfaatnya? Lebih besar manfaatnya sih. Besar manfaatnya. Ya. Kalau untuk jalan tol kan memang jalurnya cepat ya Pak. Iya. Tanpa hambatan gitu ya Iya. Pak. Itu aja sih Pak. Oke, lanjut dengan Mas siapa ini? Ya untuk harga dari pribadi saya sih itu harga normal dan manfaatnya untuk itu besar. Besar. Iya, Oke, itu baik. aja. Lanjut Mas. Mas Andi. Menurut saya dari segi harga itu cukup, tapi mungkin tadi serupa dengan Bang Sulaiman mungkin bisa ditekan kan sih. Cuman kalau dari segi manfaat cukup sih. Oh. Segi Kalau manfaat bila- cukup ya. Tapi lebih tinggi kan manfaatnya daripada harganya. Lebih tinggi manfaat. Lebih tinggi Iya. manfaatnya ya. Lanjut. Ya, nama Mas, Farhan. Mas Farhan ya. Ya, nama saya Farhan. Kalau untuk harga sih normal. Agak normal. Tapi kalau bisa dikurangin 1.000 kalau bisa. Oh. Tapi manfaat gimana dibandingkan? Manfaatnya ya Lebih tinggi ya? lebih tinggi Oke, karena lanjut. bisa mengatasi macet yang di luar tol itu. Oke, lanjut. Nama saya Kholik. Hah? Mungkin kalau untuk jalan tol Cawang Tomang Pluit, karena itu jalan tol di dalam kota ya, untuk menyingkat waktu perjalanan, tujuannya kan itu ke Priuk ya, Iya. ujungnya Ujung-ujungnya bisa nanti ke sana sih ya. Walaupun masih jalan tol yang lain. Iya, mungkin untuk masyarakat Jakarta mungkin sama kayak Bang Ucup, agak dikurangi lagi harganya mungkin gitu. Tapi manfaat lebih tinggi kan? Manfaat lebih tinggi insya Allah. Oke. Insya Allah. Ya, terima Oke, kasih. lanjut dengan Mas siapa? Nah, kalau menurut saya untuk harga segitu worth it. Worth it. Tinggal diperbaiki lagi untuk perjalanan di jalan tolnya, yang lubang-lubang, yang Ya. ini Itu ntar ada topik tersendiri. Tapi manfaat lebih tinggi ya. ya manfaatnya lebih tinggi. Lanjut Terima kasih. dengan Pak Andi. Kalau saya idem, Idem. itu merata semua jadinya. Idem. Apa yang diomongin sama juga nanti. Sama. Manfaatnya juga sama juga. Manfaatnya lebih tinggi ya Pak Tinggi. ya? Oke. Udah dijawabin semua tadi sama teman-teman, sama rekan-rekan. Oke. Lanjut. Itu saja dari saya. Oke. Mas. Anto. Mas Anto. Saya Anto Pak. Ya. Ya hampir seluruhnya untuk tarif sih normal ya. Normal, manfaatnya emang lebih tinggi. Kalau bisa fasilitas juga ditambah. Oke. Oke, kita pegang dulu ya Mas Santo ya. Nanti dari Mas Santo lagi biar nggak lempar-lemparan lagi. Oke, sekarang kita ngomong tentang harusnya kan ada layanan rest area ya, maksudnya. Tapi karena Bapak sekalian di sini kan Jalan Cawang Tomang Pluit nggak ada rest areanya, jadi kita skip aja langsung ke layanan transaksi. Kita ngomong nih kondisi antrian di gardu tol. Namun ada kondisi gini. Ini saya bukannya mau membela jasa marga gitu ya. Tapi memang kita juga harus fair, Bapak Ibu sekalian. Jumlah kendaraan memang banyak. Ya, tol ya segitu gitu kan. Ketika lagi pada posisi padat, jam-jam sibuk, pasti macet, pasti panjang. Sekarang kita mau ngobrol gini. Kita di luar jam kesibukan ya, maksudnya di luar jam kesibukan. Menurut Bapak, apakah pada jam di luar sibuk itu masih ada sering terjadi antrian yang panjang? Ya, pertama. Kedua, apakah gardu tol
pada saat ya Bapak Ibu lagi lewat nih di luar jam sibuk ya, itukah dibuka semua nggak? Apakah walaupun bukan di jam sibuk, ternyata mobilnya tetap banyak, tapi jalan tolnya harusnya gerbang tolnya ada 2, hanya dibuka 1, gitu. Yang ketiga, ketika misalkan Bapak sekalian nih, di luar jam sibuk itu ada antrian ya, ada antrian. Ada nggak sih petugas yang bantu mulai dari Pak Anto? Nah, di luar jam sibuk, apakah sering terjadi ada antrian panjang di luar jam sibuk kita ngomong? Kalau di luar jam sibuk pernah ada. Pernah ada? Ada. Case-nya ke masalah ngetap. Kan sekarang model tap. Dia ada, kadang nggak ada saldo kan. Dan petugas kalau dicari, kadang susah, kadang gampang. Kadang susah, kadang gampang. Pertanyaannya gini, banyak susahnya atau Lebih banyak susahnya. Lebih banyak susahnya. Betul. Karena jadi pas pintu masuk itu kan ada yang kurangan saldo. Ini dia minta tolong sama siapa kan keder nih. Iya. Bingung kan. Otomatis kan sapam biasanya megang kartu. Dia minta tolong sama sapam. Kadang juga sapam nggak ada. Oke. Nah, case itu biasanya terjadi itu yang bikin kemacetan. Kalau gardu udah dibuka ada berapa waktu itu gardunya? Kalau kadang kalau lagi cash di elektroniknya suka ditutup 1. Suka ditutup perbaikan. Oh, lagi perbaikan. Betul. Padahal lagi ngantri-ngantrinya. Lagi ngantri-ngantrinya walaupun libur ya. Walaupun libur ya. Oke. Baik, cukup Mas Anto. Sekarang Pak Andi. Ya, pernah kami lihat juga kadang-kadang dibantu juga sama pihak security itu suka diambil kartu detolnya tuh, digesek di tempat sama dia. Yang waktu itu saya ke Fluid kalau nggak salah itu, sini Pak saya bantu Pak karena antrian panjang, gitu. Karena yang satu itu nggak dibuka sama dia, nggak tahu masalahnya apa. Oh, gardu nggak dibuka ya? Padahal antrian panjang gitu ya. Nggak tahu penyebabnya apa, nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Yang penting tahunya kita bayar aja. Yang penting kita masuk. Intinya ke situ aja. Tapi petugas ada ya Pak ya? Ada petugasnya. Mensolusikan nggak Pak? Kalau bisa, kadang-kadang kan sekarang zamannya maju. Kadang-kadang mereka kan pakai kartu. Kalau untuk bayar di tempat juga kadang-kadang nggak bisa. Kadang-kadang kita pakai yang di belakang. Berarti Bapak dibebaskan atau gimana? Kalau misalnya yang Bapak tahu, tetap bayar ke petugasnya itu cash? Kita cash, kadang-kadang cash. Ini kurang nih, ya udah kita bayar aja. Nggak ada kembalian, ya udah ambil aja. Oh iya, gitu. Daripada kita nunggu kembalian kan susah. Belakang klakson terus. Kadang-kadang kita pinjam yang di belakang, baru kita bayar yang ke belakang. Oke. Itu pengalaman sih. Gitu. Siap, Pandi. Ya. Lanjut, Mas. Siapa lupa? Jaki. Kalau menurut saya sih, untuk di pintu tol khususnya, kalau bisa ditambah 1 gardu. Ditambah 1. Ya. Ini posisinya di luar jam sibuk nih. Oh, di luar jam sibuk. Di luar jam sibuk. Pernah ada kasus macet atau? Kalau untuk kasus macet itu beberapa itu pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Penyebabnya apa? Mungkin dari saldo juga. Oh, ngetapnya. Ngetap saldonya kurang. Nah, ada petugas yang bantu nggak? Kalau untuk ada petugas kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada Pak. Banyak adanya, banyak enggaknya? Yang saya pernah ini itu ada Pak. Ada ya, banyak adanya ya. Banyak adanya. Kalau gardu tolnya gimana? Gardu tol jumlahnya? Kalau untuk gardu tolnya itu untuk saya sering di Cawang itu ada 3 kok. Ada 3. Untuk itu pas. Cukup ya? Cukup. Oke. Baik, lanjut Mas. Maaf ya kalau saya lupa terus ya. Ya, Khalid. Mas Khalid. Ya, untuk tol itu sendiri di luar jam sibuk ya. Di luar jam sibuk, ketika saya melintas lewat situ, alhamdulillah mungkin lagi rezeki saya lancar. Tidak ada antrian. Lagi rezeki saya kali. Tapi walaupun lancar sebenarnya petugas lihat nggak jaga-jaga petugas. Ada yang standby, alhamdulillah. Jumlah gardu tol? Jumlah gardu tol kan sempat dibakar ya, yang kata unjuk rasa ya. Oh iya kemarin. Iya, itu kan sempat dibakar kan, ditutup pada saat itu, jadi nggak lewat situ. Iya, tapi setelah itu alhamdulillah kembali normal. Iya. Sudah. Alhamdulillah. Habis itu kembali normal, bisa lewat situ lagi. Ya. Ya. Lanjut dengan Mas Farhan.
Farhan ya. Mas gimana Mas Farhan? Saya Farhan. Hah? Kalau buat di luar jam sibuk nih, kadang emang macet. Oh, tetap macet ya? Kadang, tapi kadang. kadang nggak sering. Penyebabnya apa biasanya? Ya itu kalau ngetapnya itu. Oh, masalah Kadang ada yang susah ngetapnya, kadang ada yang saldonya habis. Dibantu nggak terusnya sama petugas? Kalau ada petugas saya paling dibantu. Oh, Sering dibantu. Kalau untuk jumlah gardu tolnya cukup? Cukup. Paling jangan ada yang di itu aja tuh. Jangan Biasanya ada yang di ditutup. kadang ada 2, kadang 1 yang ditutup. Padahal panjang, tapi yang satunya nggak dibuka. Iya. Oh, kadang kayak gitu. Biasanya ya. begitu. Oke, lanjut Mas. Saya Randy. Siap Mas. Menurut pengalaman saya sih, waktu itu kan mau ziarah juga kan, waktu itu kan alhamdulillahnya nggak kedapatan hambatan macet gitu. Hambatan macet ya. Ya, di situ juga ada beberapa petugas yang bantu juga. Kalau untuk jumlah gardu cukup menurut saya. Oke. Ya, lanjut dengan Mas Juni. Mas Jimmy. Iya, Juni. untuk pengalaman saya lewat jalan itu pernah sekali gardu itu ditutup pakai kerucut. Cuman saya kan nggak tahu. Jadi cuma satu jalur. Oh, satu Iya. Iya. Gitu ya. Cuman kalau untuk di gerbangnya saya tidak pernah ngelihat kalau lagi macet ataupun lagi bermasalah tidak pernah ngelihat ada petugas di situ. Itu di gerbang tol yang mana Mas? Di gerbang tol yang Pancoran. Oh, yang Pancoran. Sama yang di mana? Dekat lapangan yang ada kapal. Bukan ini, Cawang. Berdua. Iya, di situ. Nah, kalau jumlah gardu tol cukup? Cukup. Ya. Oke, lanjut dengan Mas Wildan. Mas Wildan. Kalau untuk jam sibuk ya biasanya di luar jam sibuk biasanya sih alhamdulillah lancar. Mungkin kalau untuk volume kendaraan biasanya kan hari-hari weekend yang agak penuh ya Pak ya. Iya. Kalau untuk petugas sih sigap semua sih sebenarnya. Mungkin kalau untuk biasanya kan memang ada tugas lain ya biasanya yang kayak jemput bola gitu Pak. Iya. Ya biasanya itu sih mengurangi kepadatan biasanya sih gitu Pak. Kalau untuk petugas sih sigap semua sih. Gardu tol cukup ya? Untuk gardu tol cukup semua. Waalaikumsalam. Lanjut ke Mas Sulaiman, silakan. Ya. Wah, saya Sulaiman. Ya, mengenai GT ya, GT itu kalau menurut saya nggak ada isu sih kalau buat Cawang Tomang Pluit ini Pluit ya, Tomang Pluit. Ya, jadi untuk gardu juga cukup saya rasa. Jadi memang kecuali di GT-GT lain gitu. Tapi kalau untuk GT ini saya hampir tidak pernah menemukan, walaupun saya sering juga lumayan gitu memakai akses sana. Jadi itu nggak pernah ada kendala gitu. Yang memang tapi nanti ada pembahasan mengenai stroke nggak Pak untuk di tabnya itu? Ada pembahasan tersendiri kah? Atau ada berarti ya. Nah itu yang saya nanti mungkin ya saya akan mention Abis itu. ini, gitu. Ya saya akan mention itu. Tapi kalau untuk gerbang tol untuk itunya sih saya rasa udah cukup. Dan maksudnya secara petugas mungkin memang harus ya mungkin sekarang sudah sigap tapi maksudnya lebih responsif lagi aja. Jadi kadang-kadang ya itu tadi yang udah disampaikan Pak Andi dan kawan-kawan ketika tab apa namanya si customer ini nggak bisa bukan karena saldo loh ya tapi memang bermasalah mungkin di mesinnya. Nah itu petugas harusnya segera menangani aja biar nggak numpuk juga belakang kan walaupun 2 nih kebuka nih tapi kan ya udah terlanjur ngantri dia nggak bisa susah orang ya. Betul gitu kan kayak gitu yang udah nyangkut di sini nih yang susah itu aja mungkin lebih responsif aja kali. Siap, saya rasa itu. Terima kasih. Lanjut ke Pak Budi. Nama saya Budi. Kalau menurut saya gardu tol cukup. Dan kalau alhamdulillah sih saya nggak pernah macet di jalan situ. Pernah macet ya. Iya. Petugas ada Mas? Petugas standby. Lagi ada saya ya? lewat situ ada. Okay. Lanjut Mas Deri lah. Mas Deri. Oke, siap. Kayak menurut saya pribadi selama saya lewat tol tersebut itu alhamdulillah lancar dan petugas itu standby di tempatnya masing-masing. Oke. Jumlah gardu tol cukup ya? Ya, tol cukup. Mas Ferdi. Ya, menurut saya itu gerbang tolnya sudah cukup. Terus kalau petugasnya responsif semua. Oke. Baik, kita lanjut. Tadi Mas Sulaiman udah sempat ngobrolnya kita bahas sekarang tentang masalah tapping nih. Ini saya pun mengalami kejadian kemarin malam itu saya nganterin istri saya ke daerah Cimanggis lah, ada mau ke dokter gigi ya.
Itu kalau dari Cilengsi masuk lewat Narogo, masukkan Cimanggis Cibitung ya. Itu ketemu gerbang tol yang pertama ya, itu di depan mall apa sih namanya tuh? Di jalan Tangsio gitu. Citra Grand ya. Nah itu ketemu di situ gerbang itu. Itu ya Allah, di tap itu nggak ini. Tapi memang kita harus bolak, kita balik. Nanti dapat tuh, entah di sisi yang depannya, sisi belakangnya dapat baru kebuka gitu kan. Itu beberapa saya lihat di samping saya itu petugasnya datang. Padahal sebenarnya nggak pakai kartu petugasnya, pakai kartunya dia. Semua emang entah tab-nya itu kurang pas atau gimana itu ya, posisinya gitu ya. Oke, langsung pertanyaannya nih buat Mas Ferdi ya. Ini terkait dengan tadi ya, bagaimana untuk kita ngomong ini secara umum dulu deh gitu ya. Secara umum itu kalau tapping gagal itu kan kasus khusus, tapi kalau saya di tol yang Cimanggis Cibitung itu saya bukan kasus khusus, hampir setiap itu saya harus berkali-kali gitu kan. Bagaimana kemudahan melakukan tapping satu kali ataukah berkali-kali pada saat tapping untuk gardu tol Cawang Pluit itu tadi? Gimana itu pertama Pak? Palang pintunya setelah di ini berfungsi baik langsung kebuka nggak gitu ya. Kemudian ada display saldonya nggak, atau ada pernah kejadian ada keterangannya sisa berapa. Kemudian struk transaksi tersedia nggak? Khususnya dipencet dulu ya. Kalau nggak dipencet pasti nggak keluar kan. Dipencet keluar nggak struknya? Terus ada nggak di dalam gerbang tolnya itu info tarif ini berapa rupiah tadi 11.000-nya nongol apa enggak? Kemudian apakah di gerbang tersebut ada fasilitas top up-nya? Ketika ada kendala, ada petugasnya enggak? Oke, langsung mau dari tapping dulu, silakan. Ya kalau tapping sendiri itu tarifnya ada yang di displaynya itu. Ya. Waktu itu sebenarnya berkali-kali nggak? Kalau berkali-kalinya sih kadang 3 kali, 2 kali baru kebuka, bolak-balik gitu. Lebih banyak berkali-kali atau sekali langsung kebuka? Lebih banyak sekalinya sih. Banyak sekalinya, tapi ada juga ya yang maksudnya ada berkali-kali ya. Tapi langsung kebuka kah begitu? Langsung kebuka. Kebuka ya. Informasi saldo ada? Informasi saldo ada. Struknya keluar dipencet atau nggak butuh struk? Struknya sih kadang-kadang nggak ada. Nggak ada, tapi dipencet nggak? Dipencet. Kan di tab kan? Enggak kan di tab nih kan. Kalau pengen dapat struk kan harus dipencet dulu baru keluar. Dipencet nggak? Dipencet sih. Dipencet nggak keluar? Nggak keluar kadang-kadang. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang keluar. Oh, berarti struknya lagi habis itu ya. Oke. Tadi informasi saldo ada ya? Ada informasi saldo. Tarif tol 11.000 kelihatan. Tarif tol ada. Kemudian kalau di tempat gardu tol itu ada nggak tempat isi ulang, ada nggak di situ? Spot isi Kalau untuk ini nggak ada ya? Nggak ada. Oh nggak, oke nggak ada ya. Nah sekarang ketika tadi ketep nggak berhasil, ada nggak sih petugas tolnya di situ? Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Banyak adanya, banyak enggaknya? Banyak adanya. Banyak adanya. Mas Deril. Oke. Pertama yang tadi tapping berkali-kali atau sekali banyak kan? Kalau dari saya lihat sendiri ayah saya ya, kalau lewat tol itu sekali langsung kebuka. Oh, misalnya. Mungkin ada bisa kasih tahu teman-teman sebenarnya tekniknya harus gimana sih biar sekali. Saya termasuk saya juga agak bingung tuh. Saya buat berkali-kali. Kalau saya lihat ayah saya langsung tap udah langsung buka aja gitu. Posisinya yang harus di depan, yang mukanya di depan atau di balik gitu enggak? Enggak, langsung ya. Oh, oke. Ya, gitu. Nah, begitu di tap, palang kebuka. Langsung kebuka. Informasi saldo ada? Ada. Struk keluar? Struk keluar. Oh, struk keluar. Oke. Kalau informasi tarifnya 11.000 ada? Ada ya. Tadi isi ulang nggak ada ya, tempat isi ulangnya ya. Nah, ketika ada kendala, mungkin pernah ada lihat yang lain, ada petugasnya nggak? Lebih banyak adanya. Lebih Standby. banyak adanya. Oke, saya ke Mas Budi. Gimana Mas? Ketepnya berkali-kali atau sekali banyak kan? Alhamdulillah sekali aja udah terbuka, Pak. Ada ini jurus biar sekali itu gimana? Harus posisinya pas. Posisinya pas itu ngetap di pakai alat atau begini langsung? Kadang bantu alat pakai yang tongkat, kadang yang langsung pas. Harus pas tap begitu ya? Iya, harus pas posisi. Alhamdulillah langsung palang otomatis terbuka. Oh, palang langsung kasih buka. Struk keluar. Saldonya ada? Saldo ada. Di Tarifnya? palang talib di atas tol ada. Ketika ada masalah, ada petugas? Masalah untuk lihat yang lain gitu? Nggak ada masalah kayaknya, Pak. Nggak ada Tapi masalah ya? petugas ada. Petugas ada ya? Di depan loket.
Oke. Ya, Mas Sulaiman nih, kayaknya Mas Sulaiman punya cerita nih. Iya. Silakan. Iya udah. Sebenarnya sama sih, tapi apa tadi Pak? Yang pertama masalah Yang tap pertama ya. yang Kan tadi tap apa? Berkali-kali atau sekali aja? Biasanya sih kalau untuk tol ini tadi balik lagi ya, lebih soft sih. Jadi sekali aja dia sudah bisa. Cuman memang sepersekian detik ya. Jadi Sekian detik, jadi memang kita agak sabar aja. Jadi bukan karena nggak bisa. Jadi kadang-kadang kalau pakai tong tol itu kan dia kan keganjel. Kadang-kadang nggak semuanya tuh kena tekstur nyentuh semua. Sebenarnya yang bagus tuh nggak usah ditempelin aja, tapi dipegang. Mungkin kadang-kadang kita kendala itu jatuh kan, karena kelepas. Oh iya betul kan. betul. Tapi kalau pakai tong tol itu kadang-kadang nggak semua ketep sebenarnya permukaannya. Saya nggak tahu chipnya di mana ya, karena saya juga punya pengalaman ketika e-tol saya tuh bengkok karena panas di depan kaca di dashboard itu nggak kebaca sama sekali. Oh gitu. Saya pernah ada kendala itu soalnya. Jadi makanya nggak tahu posisi chipnya itu sebenarnya di mana. Jadi nggak ketahuan sebenarnya. Kalau ATM atau CC kan itu ada jelas. Ya. Besi-besinya itu ya. nggak ada ketahuan kan di mana sebenarnya. Nah makanya itu sih lebih ke tabnya lebih pas aja dan kita agak sabar. Maksudnya kadang-kadang 2-3 detik gitu. Kalau gerbang langsung kebuka sih oke. Cuman kalau mention masalah stroke keluar kan di GT lain kayaknya itu deh Pak, di tab gitu nggak perlu dipencet, kayaknya dia ada yang udah keluar stroke langsung deh. Ada emang. Iya kan? Ada Iya. keluar, tapi ada juga yang perlu dipencet. Betul, memang. Jadi kalau menurut saya sih memang lebih efektif. Saya nggak tahu ya maksudnya dari segi jasa marga apakah memang mau save energi kertasnya biar nggak terlalu banyak ya. Sepertinya itu buang-buang. Tapi untuk kami kadang-kadang kita pekerja yang memang mau rembes ya gitu. Itu kami perlu banget karena kita ribet kalau harus manual dulu di screenshot gitu ya. Betul, atau masukin lagi kan. Nah, itu maksud saya. Jadi lebih simpelnya sebenarnya gitu. Jadi kalau memang kepake atau nggak kepake sih kalau bisa sih memang harus keluar stroke. Kadang-kadang sudah dipencet tuh beberapa kali kalau untuk stroke nih saya bicara untuk stroke kadang-kadang suka nggak keluar. Tapi kalau untuk tapping nggak ada masalah. Menurut saya sih gitu. Kalau kalau bisa karena di jor itu kan otomatis tuh kalau di jor sebagian. Kalau informasi saldo ada ya? Ada informasi saldo, ada keluar Tarif? semua, sisa Di tarif, Gardu? tarif sisa saldo. Cuman saldo saya jadi berkurang ya Pak. Kenapa? Setelah habis saya tap itu ya Pak. Ya iyalah. Ya mungkin itu. Makasih. Tapi saya sampaikan ke ya, kalau bisa. Iya, pas saya tap loh kok saldo saya berkurang gitu. Itu masalah. Kalau bisa sebelum saya tap gerbangnya udah kebuka Pak, gitu dia bisa lewat. Mungkin itu Oke, aja Pak. siap ya. Makasih Mas Sulaiman. Lanjut Mas. Wildan. Wildan ya, oke. Gimana Mas? Tap. Kalau untuk tapping biasanya sih ada kendala, pernah saya rasain karena beda kartu ya Pak. Biasanya Iya, beda kartu lama biasanya. Ya kartu bank lain biasanya kan ada tuh Kak. Ya kan. Biasanya itu yang ini agak cepat, yang ini agak lambat gitu kan. Itu aja sih. Kalau itu tadi stroke keluar nggak informasi saldo? Kalau untuk stroke keseluruhan sih keluar, terus juga untuk tarif tol dan lain-lain keluar ya. Ada semua gitu. Petugas ada juga ya kalau Petugas nggak ada. salah. Oke, lanjut ke Mas. Mas Juni. Ya. Ya kalau untuk tab saya cukup juga sekali juga bisa langsung kebuka. Terus Stroke? untuk stroke-nya juga kadang-kadang jarang ada yang keluar, maksudnya pas saya pencet juga. Oh. Iya. Informasi saldo ada ya. Informasi saldo ada. Palang kebuka. Palang langsung kebuka. Tarif semuanya. di atas ada. Ada semua aman. Oke, lanjut terkendali. ke Mas. Randy. Saya sih paling lamanya nggak sepersekian detik aja gitu mungkin tadi kan apa dari ngebaca kartunya itu tadi kan soal dari segi apa tadi Ada informasi saldo stroke keluar? ada stroke kadang nggak ada kadang ada kadang nggak terus ya. petugas yang apa standby kadang-kadang ada tapi agak lama gitu jadi tapi nggak terlalu lama banget jadinya gitu jadi agak gimana gitu Ya, lebih banyak adanya lah ya. Ya, adanya lah ya. Oke, lanjut Mas Fahmi. Farhan. Farhan, maaf Pak. Farhan. Untuk yang tapping itu ya? Tapping berkali-kali? Enggak, kadang sekali doang, tapi kadang juga 2 kali. Tapi banyak yang mananya? Sekalinya. Banyak sekalinya. Banyak sekalinya. Oke. Untuk informasi saldo, stroke? Informasi ada semua. Informasi tarif ada? Ada. Palang kebuka? Kebuka langsung. Nggak ada. Petugas jeda. ada semua pas lagi ngeliat ada? Jarang. Oh jarang ya malah ya? Ini yang Mas yang tadi ini tempat sama?
Yang gerbang tol di sini, Iya, Pancoran tapi itu? sering adanya. Oh, sering adanya. Oke. Kadang cuma mantau doang. Oke, baik. Lanjut, Mas. Kholik. Mas Alik ya, Mas. Iya. Tapping. Mungkin kalau masalah tappingnya itu saya pakai tangan agak ini ya. Oh, jadi benar-benar diginiin ya? Iya, benar. Tangannya ajaib berarti. Maksudnya nggak pakai alat bantu maksudnya. Iya, canggih. Kartunya langsung pakai tangan karena lebih enak karena tangan saya kan agak panjang jadi enak. Panjang tangan betul Mas. Kalau mungkin pengalamannya itu ketika mencet stroke dia belipet gitu jadi nggak keluar. Wow. Jadi nyangkut dia. Ada pernah nggak diambil ternyata punya orang gitu? Enggak. Paling itu nyangkut dia ya. Agak susah, badan agak keluar dikit. Iya. Iya betul, salah pencet ya Pak ya, pencet bantuan. Malah pencet bantuan lagi, yang merah dong. Itu saya banget Pak. Informasi saldo ada ya? Kadang itu apa? Kedip-kedip, kedip-kedip begitu dia hilang tuh. Oh ada ya kadang-kadang. Informasi. Tapi kalau informasi tarif ada ya? Atau udah hafalan gitu ya, jadi udahlah 11.000 lah gitu ya. Oke, lanjut dengan Mas. Maaf ya kalau saya nggak hafal gitu. Oke, untuk dengan Mas siapa? Mas Ismet. Mas Ismet ya. Kalau untuk tarif scan ini ya. Sekali. Tap itu alhamdulillah kalau pribadi saya sih alhamdulillah sekali. Mantap banget ya. Saya terus terang masih was belajar baru sekali bener. Saya berkali-kali bener Mas. Jadi 2 kali 3 kali. Nah, iya. Informasi saldo ada ya? Informasi saldo, tapi untuk yang biasanya kan di layarnya itu lampu merah sama lampu hijau. Kadang-kadang itu untuk tarifnya itu kurang jelas. Kurang jelas. Oke, ada kurang jelas. Ya, itu yang di bagian di sebelah mana tuh? Di Cawang. Yang di Cawang ya. Oke, yang di Cawang. Kalau stroke bisa keluar, Mas? Alhamdulillah untuk stroke bisa keluar. Palang kebuka? Palang kebuka. Petugas ada yang jaga? Alhamdulillah ada. Oke. Pak Andi, ya Pak. Kalau menurut saya sih idem. Semuanya udah dijawab semua. Cuman kadang-kadang kan kalau petugas itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kemarin kita waktu itu nganter ipar tuh, Pancoran tuh, itu nggak ada. Nah, kita pakai kartu yang lain nggak mau juga. Nah, solusinya bagaimana caranya supaya bisa masuk tol itu? Begini sih yang saya tahu ya. Jadi ada model jenis jalan tol tuh ada yang namanya, saya kurang tahu ya, maksudnya mungkin nanti dari petugas jasa marga, ada yang namanya gerbang tol tertutup, ada gerbang tol terbuka. Kalau nggak salah kalau tertutup itu di depan itu hanya buat identifikasi masuk. Itu belum motong saldo. Nah, ketika masuk di keluar itu akan ngambil. Jadi kartu yang pertama sama yang kartu kedua ketika masuk harus sama. Saya pernah kejadian di itu. Dia petugasnya datang nih, Pak, tadi Bapak pakai kartu tol yang mana? Oh, yang satunya. Jangan pakai yang baru, Pak. Pakai yang itu. Bapak nggak kedeteksi Bapak dari mana. Soalnya waktu yang pertama kan nggak bisa tuh, ya kan? Saya pakai yang kedua, tapi pas kita di handphone itu dia baru berkurang. Gimana? Wah, itu Bapak berarti telepon call centernya laporin aja. Wah, itu udah nggak kepikiran ke situ, Pak. Kita kepikirannya bagaimana cara supaya saya punya ponakan ini bisa ke rumah sakit, bisa lewat gitu loh. Tapi kita penasaran juga, kok bisa kurang, bagaimana caranya mintanya gitu loh. Iya kan? Iya. Nah, itu yang kedua, kadang-kadang petugas suka ngomel aja tuh. Yang kalau bilang, Bapak kalau nggak ada punya saldo nggak usah masuk tol, Pak. Jadi malah dituduh gitu ya, Pak? Iya, itu pernah. Yang sering kali itu di ini ya. Kalau orang mau ke puncak. Enggak, kita bisa ngomong. Iya, itu yang sering. Cuman kalau di sini enggak, alhamdulillah. Iya, jangan Pak. Saya udah kaget aja, Pak. Kita lagi. Iya, tadi kan udah bilang ini dibahas. Yang ada kan Cawang. Itu kan. Itu aja cuma. Semuanya alhamdulillah ada semua. Aman ya kalau Cawang. Aman. Enggak ada kendala itu. Oke. Emang berlainan ya sama sana? Beda, Pak. Kita lagi ngomong itu kalau yang itu nanti lain lagi ya, Mbak. Oh, iya. Grup lagi. Oke. Makasih. Lanjut, Mas Anto, gimana Mas Anto? Jangan ngelirik gua. Dia bilang udah banyak-banyak ternyata bukan dulu. Ini Bas. Iya udah. Bukan Xiaomi. Iya. Ya, kalau untuk menurut saya kayaknya untuk ini tap seringan saya sekali. Seringnya sekali. Terus untuk transaksi papan ini, keterangan saldo itu
Saya rasa Jakarta Pancoran sampai Priok itu ada yang enggak deh. Ada yang Nggak semuanya ada. Oh, enggak semua ada ya. Nanti saya coba cek ya. Nah, tadi kan Mas itu tadi katanya yang kedap-kedip yang di Cawang ya Mas tadi Mas. Ada, Cawang memang ada. Cuman mungkin lampu LED-nya udah redup ya. Oh, berarti sama. Oke, masukkan. Harus sudah diganti. Harus diganti ya. Kalau untuk stroke sih memang sekarang sistem sensor kan. Sensor baru keluar. Kalau bisa sensornya dihilangin otomatis aja, Pak. Oh, karena kebanyakan stroke-nya habis, petugas kadang mungkin nggak atau mengabaikan, kita kurang tahu kan. Karena kan kita kendala di stroke itu karena mau rempes susah. Oke. Gitu. Padahal butuh itu ya. Butuh. Oke, Mas Santo, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita ngomongin kan layanan privasi ya, sekarang kita masalah lalu lintasnya nih, kelancaran ya. Mungkin saya akan bicara lagi, kita ngomong di luar jam sibuk. Karena kalau misalkan saya ngomong di jam sibuk, ya jam sibuk pasti macet ya, padat gitu. Karena gini, kita nggak fair juga kalau ngomong jam sibuk nggak lancar kan ya, namanya jalan tol ketika jam sibuk ya wajar lah. Kita kan ngomong di luar jam sibuk. Kita komplain kalau di luar jam sibuk aja gitu. Kecuali memang kalau di dalam jam sibuk benar-benar yang crowded banget ya silakan kalau mau komplain seperti itu nggak apa-apa. Baik, sekarang gini kondisi lalu lintas. Nah, selama melalui jalan atau Cawang Tomang Pluit ini, apakah lebih sering lancarnya atau lebih sering macetnya? Itu yang pertama. Ketika macet, dari petugas ada solusinya enggak ya? Oke, yang kemudian sekarang mengenai mobil mogok nih, pernah nggak bapak-bapak sekalian nih mobil mogoknya mobilnya mogok, terus ngelapor nggak gitu kan? Yang dihubungi apakah main derek yang ilegal atau yang derek resmi, itu dulu yang mau dicari tahu nih kan. Terus ketika habis dipanggil melalui entah cari di Google terus hubungi atau lewat call centernya Jasa Marga langsung datang apa enggak. Nah, yang Bapak rasakan itu gratis nggak sih mobil dereknya? Atau tetap minta duit? Atau ada ketentuan tertentu? Mungkin saya pengen tahu aja. Saya sih nanti akan saya kasih tahu ininya, tapi saya pengen tahu dulu. Kemudian di jalan nanti saya ini dulu ya. Ini agak banyak, tapi nanti saya pandu gitu ya. Mobil customer service itu kan ada. Nah, Bapak pernah nggak melihat ada petugas dari mobil customer service gitu kan? Terus kemudian call center, gitu kan? Call center pernah nggak menghubungi? Tadi kayak Bapak tadi misalkan saldonya kepotong, itu harusnya lapor Pak, call center. Nggak masalah, nanti di luar gitu aja Pak. Yang penting Bapak punya buktinya ini saya kepotong. Seperti itu. Ya kalau terlalu lama jangan lah Pak. Kalau itu udah diiklasin aja Pak. Iya, kan diiklasin. Nah, kemudian kita polisi Jalan Raya nih Pak, PJR nih di jalan tol. Ada nggak sih kejadian ada pungli-pungli gitu di PJR? Tadi Pak Mas Anto dulu mengenai lebih banyak lancarnya atau lebih banyak macetnya nih Cawang Tomang Pluit nih. Ini pembahasan jam kerja atau di luar jam kerja? Di luar jam kerja dong. Kalau di luar jam kerja normal ya, kecuali normal. Minggu ya. Kecuali minggu itu kadang macet. Kadang ada lancarnya. Ada lancarnya. Nggak tentu. Biasanya penyebabnya apa itu macetnya itu? Kalau yang Pancoran ini dari lampu merah Pancoran. Oh. Lampu merah. Lampu merahnya, trafficnya ya. Karena kan lampu merah itu kadang normal, kadang enggak. Ada petugasnya nggak yang bantu ketika itu ada yang ngatur gitu biar? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Pancoran nggak ada. Oh, nggak ada ya. Pancoran. Kalau Pancoran nggak ada. Tomang pun yang pecahan ke arah Kebon Jeruk nggak ada. Nggak ada juga ya. Nah sekarang mobil mogok nih ada kejadian? Kebetulan bukan di itu Trans Jawa saya pernah. Oh jangan. Kalau itu jangan. Kalau itu belum pernah. Oh, berarti saya nggak bisa nanya lagi nih karena nggak pernah kan. Kalau call center pernah menghubungi call center Jasa Marga? Pernah. Pernah. Hafal nggak? 14.010. 48 kayaknya deh. 48 ya. 48. Ini dihafalin tuh teman-teman semua. 14.048. 48 ya. Oke, kemudian pernah berurusan dengan polisi, ada pungli di ruas jalan tol ini ya? Jalan tol ini belum. Oh enggak. Pak Andi, lanjut Pak Andi. Banyak macetnya, banyak lancarnya di luar jam sibuk. Kalau sibuk sih biasa, suka ada macet ada enggak.
Terus kalau masalah untuk derek ya? Belum ya? Mobil derek. Mobil derek. Waktu itu ada sahabat saya mogok, langsung dibawa ke Cengkareng, bukan Cengkareng, apa namanya? Yang Kebun Jeruk itu sebelah mall, bukan mall. Jalan Panjang. Apartemen mall teman anggrek tuh. Nah, kita tuh ada itu tempat mobil-mobil tuh situ tuh, mobil-mobil truk. Nah, kadang-kadang mobil gratis itu dia minta. Kan dibilang sama teman, kok gratis Pak kamu minta sih? Nggak, Iya, ini mungkin- kan pakai kilometer Pak katanya. Gini, maksud saya gini, Bapak waktu temannya itu manggil mobil dereknya itu derek resmi nggak? Resmi, namanya gratis di situ. Nah, itu aturan mainnya adalah gratis itu sampai pintu tol terdekat. Itu terdekat yang keluar dari Kebun Jeruk itu langsung ambil ke kiri. Mall Taman Anggrek. Sampai pintu tol terdekat. Setelah keluar dari pintu terdekat, itu per kilometernya nanti di mobilnya ada tarik entah itu 8.000 atau 11.000. Oh nggak tahu deh, cuman dia bilang aja sama saya, telepon, Bang ini kok bagaimana saya di derek tapi kok diminta, tapi dia bantu saya juga sih ngeliatin mesin, dia bilang begitu. Akhirnya dia nggak bisa ngerjain, ya udah kita bayar, dia pergi. Boleh tahu berapa bayar? Wah nggak tahu lagi saya. Oh nggak tahu ya. Kemudian tadi yang macet-macet itu Pak di ruas jalan tol tadi ada petugasnya nggak Pak yang ngatur Pak? Yang tadi Pak? Ya kadang-kadang mereka suka melihat apa kalau mobil yang wah gitu kayaknya mereka ada yang bantu, tapi kalau nggak wah ya nggak bantu gitu. Untuk mobil customer service pernah lihat Pak? Jarang sih. Jarang ya itu ya. Kalau untuk PJR tuh kalau misalkan ada kendala sama garis aja udah deketin sama dia. Udah itu aja. Biasa, gak usah dipanjangin. Kalau call center pernah kontak? Jarang sih. Oh jarang ya. Oke, Gitu. lanjut. Mas Ismet. Call center bayar itu. Ya, Tadi pertanyaan pertama Pak. call center gratis ya? Bayar ya? Oh bayar ya? Nanti saya coba cari tahu deh ya. Bayar itu. Mas, lebih banyak lancarnya, lebih banyak macetnya? Kalau untuk kondisi perjalanan itu alhamdulillah lancar. Oh lancar, oke. Ya. Kalau pernah lihat ada petugas yang jaga-jaga di situ untuk antisipasi. Kalau untuk petugas paling di hari-hari tertentu Pak. Ada tertentu ya? Iya. Oke, kalau untuk mobil mogok ada kasus? Alhamdulillah belum terjadi. Tapi tahu nggak mobil mogok mobil derek itu sebenarnya gratis sampai pintu tol terdekat? Mas tahu? Tahu. Tahu ya? Tahu. Oke. Dari pintu tol dekat ada tarifnya sekian kilometer berapa itu tahu ya ada. Tahu, gitu ya. Oke, untuk ini mobil customer service pernah lihat? Kalau untuk customer service sih Mobil ada jasa marga sama 14 sekian misalkan gitu ada? kalau itu saya belum pernah lihat Belum sih. pernah lihat ya. Kalau call center pernah menghubungi? Alhamdulillah belum. Belum pernah ya. Kemudian polisi PJR pernah ada masalah? Pernah ada kejadian? Alhamdulillah untuk polisi PJRT sih alhamdulillah belum ada. Belum Oke, terjadi. Oke. Lanjut ke Terima Mas. kasih. Mas siapa disebut Mas? Kholik. Khalid. Nah, saya Iya. lupa. Lanjut, banyak lancarnya, banyak macetnya? Kalau saya di luar jam sibuk ya, Luar jam mungkin sibuk. lagi lancar. Oh, lagi Banyak lancar. lancar ya. Oh, oke. Mungkin Ada sesekali pernah macet lah. petugasnya ada. Petugasnya ada. Nah, untuk mobil mogok pernah hubungin itu mobil derek? Alhamdulillah belum pernah. Oh, belum pernah. Oke. Tapi tahu ada sampai tarif terdekat ada gratis mobil derek? Tahu. Kemudian mobil customer service pernah lihat? Lihat pernah. Pernah lihat ya? Lalu lalang Ya, pernah lihat. oke. Untuk call center pernah menghubungi? Belum. Belum pernah. Oke. Kemudian PJR pernah ada masalah dengan PJR? Enggak. Oke. Udah itu lanjut Mas. Maaf ya saya nanya terus. Farhan. Farhan. Kalau buat macet di weekend ya, Di luar ya, di luar di luar sibuk. jam kerja. Nah, banyak lancarnya sih. Banyak lancarnya ya. Banyak lancar Oke, ya. banyak lancar. Cuman Petugas tapi ada yang jaga petugas ada. Ada. Sesekali pernah macet. Petugas dibantu nggak? Kadang nggak pernah lihat. Oh nggak pernah lihat ya. Oke. Kemudian mobil derek pernah ada kasus? Pernah tapi di Jawa sih, bukan di Oh, ke Jawa. sini. Oke. Tapi tahu nggak kalau mobil derek itu sampai pintu tol terdekat itu gratis? Tahu. Tahu. Oke, tahu. Mobil call center pernah lihat?
Dulu sih pernah dulu. Oh dulu ya, Dulu ya pernah. pernah lah ya gitu ya. Sekarang nggak pernah. Call center pernah nggak Pak? Nggak pernah. Oh, pernah. Tapi tahu nomornya ya? Tadi disebut tuh. Iya tadi udah disebut. Ah, iya. 14045 kan? Kalau PJR pernah ada masalah PJR? Paling lampunya doang tuh. Kena. Apa sih silo banget? Oh silo. Oh yang kedap-kedip itu Iya ya? itu, yang biru ya itu Oke, polisi. oke. Lanjut Mas, aduh maaf Randy. saya nanya terus. Mas Randy. Nah, lanjut, banyak macetnya, banyak lancarnya. Alhamdulillah sih lancar sih Om tuh. Lancar ya? Di luar jam kerja Oke. soalnya kan. Tapi petugas ada yang jaga? Jarang paling. Oh jarang. Kalau mobil derek pernah ada pernah. kejadian? Belum pernah. Tapi tahu nggak ada derek gratis sampai pintu terdekat? Tahu? Tahu. Tapi yang tarifnya itu saya baru tahu ini. Oh baru tahu ini ya. Itu ada. Makanya gini teman-teman semua mengenai mobil derek. Pertama gini, saya mungkin informasi sedikit. Kalau pengen kita nggak ditembak sama petugas yang resmi nggak apa-apa gitu. Petugas yang resmi, kita hubunginya lewat call center. Dari call center akan dialihkan ke petugas derek. Terdekat. Itu petugas derek nggak akan macem-macem kalau kayak gitu. Tapi kalau Mas ibaratnya nggak lewat di call center, langsung kontak langsung misalkan ada punya nomor HP-nya, itu siap-siap ditembak. Tapi kalau lewat resmi enggak. Sampai pintu terdekat gratis, dari pintu terdekat ambil jarak itu paling 8.000 atau 11.000. Saya pernah ada kejadian saya langsung. Saya dari Cibubur sampai Cilengsi itu 1,3. Padahal saya pernah kejadian juga setelah itu ada pelajaran gitu ya. Saya deket Cengkareng, Mogok, ditarik sampai Cilengsi cuma 700.000. Jauhan mana coba? Iya kan, makanya. Jadi lewat kontak center. Lewat kontak center seperti itu. Tadi petugas PJR ada masalah? Enggak. Pernah ada masalah. Oke, lanjut ke Ya, Mas Juni. Mas Juni. Oke, Iya. lanjut. Banyak lancarnya, banyak ininya macetnya. Normal sih menurut saya. Oh, normal. Nah, iya. Oke. Tapi lihat ada petugas yang ngatur-ngatur. Petugas sering lihat. Kalau mobil derek pernah ada masalah? Pernah, nggak pernah ada masalah. Nggak pernah ada masalah. Iya. Tahu ada mobil derek gratis sampai pintu tol terdekat? Tahu? Mengetahui? Nggak tahu itu. Oh nggak tahu ya. Belum Jadi baru tahu ya. Jadi baru tahu Mas, juga. ya, Baru sampai tahu. pintu terdekat itu gratis. Pakai apa namanya? Itu istilahnya tadi ya kalau lewat 10048 tadi itu namanya derek online. Iya. Bisa lewat itu, lewat paket Travoy juga boleh gitu kan. Ini mungkin saya tanya sekalian nih, pada pakai Travoy nggak semua? Travoy. Nggak pakai ya. Jadi oke. Jadi saya nggak akan tanya Travoy gitu. Mungkin saya kasih tahu aja. Jadi Jasa Marga itu punya aplikasi namanya Travoy. Nah di aplikasi itu nanti bisa bapak-bapak semua nanti bisa lihat kondisi kemacetan, ruas jalan tol itu tarifnya berapa aja, bisa menghubungi mobil derek segala macam, tinggal ketik ini ntar datang posisinya di mana, ada titik GPS-nya di mana, rest area ada di mana semua ada. Silakan aja kalau mau nginstal. Tapi saya di sini sebenarnya ada pertanyaan Travoy nggak akan saya tanyakan. Oke. Lanjut lagi tadi mobil PJR sama call center pernah ngontak? Nggak pernah. Oh, pernah? Mobil PJR pernah ada masalah sama Tidak pernah. PJR? Ada ya? Nggak pernah. Oke. Lanjut. Mas Wildan. Banyak lancarnya, banyak macetnya? Cara Bang Fluid? Normal sih, tergantung jam ya. Oh, tergantung jam. Sibuk, terus juga weekend biasanya kan begitu. Oke. Itu aja sih kalau untuk lancar tidaknya mah itu aja sih normal. Tapi petugas ada? Ada, Pak. Biasanya di tempat-tempat tertentu sih, Pak. Biasanya di exit ya biasanya itu. Karena kan dari tol keluar arteri biasanya itu agak padat dari arterinya. Mungkin di situ sih, Pak. Oh, baik. Iya, yang saya lihat itu. Kalau untuk mobil derek pernah kejadian mobil derek? Kalau derek sih nggak ada sih, Pak. Enggak ya. Alhamdulillah. Kalau tahu tadi ada derek gratis sampai pintu tol terdekat, tahu nggak? Iya, tahu saya, Pak. Oh, tahu ya. Seluruhan. Kalau mobil call center pernah lihat? Ada, Pak. Biasanya kan di mobil patrolinya juga biasanya Ada ya. Iya. Ada ya. Kalau call Sama di center gerbang-gerbang. Nah, kalau call center pernah hubungi? Kalau call center pernah. Ngapain tuh call center ngapain? Ya, kendala, Pak. Oh, kendala aja. Ya, biasanya kendala ini apa? Ban. Oh, ban. Biasanya bocor ya. Oke, sip. Kalau PJR pernah ada masalah? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada yang lancar ya, Pak. Oke, lanjut. Mas Sulaiman. Ya, Pak. Gimana, Pak? Banyak lancarnya, banyak macetnya.
RJT calon penumpang fluid. Ya, tapi itu dia balik lagi ke jam sibuk ya. Tapi kalau untuk saya alamin sih so far sih normal, masih diambang oke lah. Petugas gitu. ada lah ya. Petugas ada, saya lihat mereka ada Oke. gitu. Kalau Bogor? Alhamdulillah tidak pernah, kalau bisa tidak perlu saya berhubungan dengan derek ya gitu. Saya 5 kali Mas. Aduh, makanya saya Mobil tuang. itu makanya itu 5 kali. ya berarti ya kita harus juga prepare, mudah-mudahan kita terhindar itu karena itu dia. Jadi saya juga perlu ini kali masukan kalau antisipasi yang Bapak alamin gitu, share juga boleh Pak ke teman-teman. Jadi kita harus berbuat apa dan gimana, karena kan tadi yang Bapak bilang itu harus ngubunginnya lewat call center ya. Kontak center dia nggak ditembak. Karena begitu petugasnya datang pun itu juga nggak akan mematok harga lagi dia ya, harusnya ya. Jangan. Kalau ada petugas yang datang, terusnya dia manggilin, jangan. Lewat kontak center aja. Iya, berarti yang dikirim oleh call center yang kontak center yang Iya, akan datang yang kan. Iya, dikirim itu dari tidak kontak akan center. mematok harga lagi kan dia. Iya. Dia, karena dia tercatat semuanya. Jadi kalau ada masalah Mas bisa langsung perkarakan dia. Oke. Oke, lanjut. Kalau mengenai tarif direct yang sampai pintu tol terdekat gratis, tahu? Ya, saya tahu itu. Ya, tahu. Memang gratis katanya, Fria. Kalau mobil call center pernah lihat? Call center pernah lihat. Kalau call centernya sendiri pernah menghubungi? Tidak, Pak. Oke, tidak pernah. Kalau PJR pernah ada masalah? Tidak, juga tidak ada Oke, masalah. lanjut, Mas Baik, Budi. Makasih. Saya Banyak Budi, lancarnya? Banyak Alhamdulillah penuh lancar tapi Pak. Kadang padat lancar tapi. lancar ya. Petugas ada ya? Petugas standby. Oke, ada. mobil mogok pernah? Alhamdulillah jangan sampai. Oh, jangan sampai. Oke, kalau tahu ada mobil direct gratis sampai pintu tol terdekat? Baru tahu Pak. Oh, baru tahu kan? Iya. Oke, seperti tadi ya Pak ya? Iya Pak. Kontak centernya dicatat, hubungi. Kalau pengen Siap. lebih mudah lagi pakai Travoy aplikasi. Siap. Oke. Lanjut, pernah lihat mobil call center? Jarang. Jarang. Jarang Oke. pernah lihat masalahnya. Kalau call center pernah nelpon? Tidak. Oke, tidak pernah. Kalau PJR pernah ada masalah? Tidak ada. Oke, lanjut Mas. Deril. Mas Daryl, oke. Banyak lancarnya, banyak macetnya? Alhamdulillah lancar. Lancar. Selama di perjalanan tersebut. Tapi petugas-petugas yang jaga ada ya? Ada. Mobil mogok pernah? Enggak, alhamdulillah. Tahu ada mobil direct gratis sampai pintu tol terdekat, tahu? Baru tahu. Oke, baru tahu. Dicatat ya kalau ada kejadian atau ada teman-teman yang perlu tahu. Untuk mobil call center pernah lihat? Ya, pernah lewat. Lalang. Kalau call centernya pernah hubungi? Belum pernah. Oke, kalau petugas PJR pernah berurusan? Enggak, belum pernah. Oke, lanjut Mas Ferdi. Banyak lancarnya, banyak ini ya? Banyak lancarnya sih. Banyak lancarnya, oke. Tapi ada petugas yang jaga ya? Ada. Mobil derek pernah mogok? Enggak pernah. Tapi tahu ada derek gratis, tahu? Tahu. Oh, tahu. Oke. Kemudian mobil call center pernah lihat? Pernah sih, jarang-jarang gitu. Tapi call centernya nggak pernah dihubungin ya? Nggak pernah, alhamdulillah. Oke, kalau pernah ditilang polisi PJR atau pernah? Nggak pernah. Oke, lanjut ya, kita lanjut ya. Ini dikit lagi ya, dikit lagi. Kayak target kita 1 jam 15 menit lah gitu ya. Oke. Ini kita sekarang ngomong mengenai informasi kondisi jalan tol gitu ya yang tersedia. Jadi kan kalau bapak ini semua kan kalau di jalan tol tuh biasanya di gerbang tolnya atau di depan tuh ada namanya DMS yang sekian menit lancar, ada kecelakaan atau lain-lain lah gitu kan. Itu sebenarnya cukup tersedia nggak sih informasi tersebut? Kemudian gampang nggak, mudah dilihat nggak seperti itu? Kemudian informasinya nyampe nggak, mudah dipahami nggak? Kemudian mengenai rambu-rambu nih, rambu-rambu tuh kan kayak marka-marka jalan gitu ya. Rambu-rambu tuh kayak entah itu hati-hati atau 100 km atau kalau di jalan tol itu kan 80 km maksimal, itu kan apakah cukup ada seperti itu kan? Kemudian kayak tahu kan yang garis-garis kejut ya, itu namanya rubber strip. Jadi kalau gedek gitu. Emang betul nggak nyaman Bapak sekalian, emang nggak nyaman. Tapi saya ini orangnya pengantuk Pak. Saya ini suka ngantuk Pak. Jadi kalau gedek tuh saya jadi melek Pak gitu kan. Jadi emang nggak enak Pak di perut gitu. Tapi itu sangat sangat membantu gitu kan. Itu menurut Bapak itu kondisinya gimana? Apakah udah terlalu tipis jadi lewat gitu kok nggak berasa atau gimana? Kemudian di jalan tol tuh kayak ada apa sih Pak batas-batas kayak yang beton-beton itu Pak? Nah itu apakah tersedia cukup gitu kan? Kemudian number stripnya apakah sudah cukup jelas gitu kan? Dari
Mas Farid, Kardi, Mas Iya, Kardi. Mas Ferdi. Mohon maaf. Tadi ya mengenai informasi lalu lintas, apakah cukup tersedia? Cukup sih. Oh, cukup Jelas tersedia. kelihatan gede kan itu kan. Jelas ya? Iya, jelas. Cukup informatif? Cukup. Oh, informatif. Kemudian kalau rambu-rambu menurut Mas gimana rambu-rambu? Rambu-rambu yang itu ya. Oh, rambu-rambu tuh kayak marka-markanya segala macam, rambu stripnya. Cukup sih. Cukup Kelihatan ya? juga. Kemudian kalau media tadi rumble strip yang gerak-gerak itu udah cukup, maksudnya cukup bikin nggak ngantuk, udah cukup. Cukup sih, cukup bikin nggak ngantuk. Garis-garisnya cukup jelas ya kelihatan. Jelas kelihatan. Oke, lanjut ke Mas Daryl. Daryl, silakan. Rambu-rambunya gimana? Cukup terlihat jelas. Udah jelas ya. Tapi informatif nggak dari yang ada informasinya itu? Kalau misalnya pencekaran sekian jam atau ada kecelakaan, ada papan-papan itu, informasi cukup tidak terlihat jelas. Ya, terlihat jelas. Ya, jelas ya. Mudah dipahami ya, tahu ya. Mudah dipahami. Kemudian untuk rambu, apakah memadai jumlahnya? Kondisinya masih bagus untuk rambu-rambu, rambu strip, garis-garis segala macam? Untuk kondisinya sih masih bagus. Masih bagus ya. Kalau untuk rumble stripnya gimana? Cukup jelas? Apa masuk kurang gede biar tambah gede-gede lagi atau gimana? Ya, pas. Udah pas ya? Gak usah gede-gede. Oke, lanjut Mas Budi, lanjut. Ya, menurut saya semua sih udah cukup jelas Pak, dari yang tadi pertanyaan-pertanyaan semua sudah jelas buat saya. Ya, udah itu aja. Oke, Mas Sulaiman. Ya Pak, gimana Pak? Sehat Pak? Informatif nggak tadi petunjuk-petunjuk informasi jalan tolnya? Iya, informatif sekali Pak. Cuman memang kan itu berbentuk slideshow ya. Kadang-kadang ada yang slideshow. Emang udah slideshow ya. Jadi momen aja kadang-kadang kita kalau lagi jalan tuh mau melihat informasi itu terlalu cepat slideshow-nya Pak. Oh, terlalu cepat ya? Ya, jadi mungkin agak dilamain. Jadi kita lihat, oh apa tadi ya gitu. Karena kan kita juga nggak mungkin kan tiba-tiba jalan kita pelan kan gitu ya. Mungkin ya itu bahaya ya gitu. Jadi kadang-kadang kita penasaran nih informasi apa yang tadi. Sebenarnya kita ngelihat nih dari jauh nih kalau mungkin yang nggak minus matanya gitu. Cawang ini berapa menit lagi atau ada apa? Tuh kita mau tenggesin tuh dekat. Dekat dia udah keganti gitu. Jadi ya itu aja sih, tapi informatif. Kalau untuk marka jalan, terus garis kejut yang tadi gimana? Udah oke. Gimana oke? Yang sama yang di pinggir itu juga berguna banget tuh Pak. Jadi saya juga ngalamin tuh ngantuk itu yang di cawang itu yang ininya, tapi yang di garisnya ya, bukan yang itu, yang di ban itu yang udah mau ke bahu jalan. Iya betul. Itu berfungsi banget tuh. Enggak yang putih, tapi dia ada kecil-kecil juga. Apa itu Pak? Sama ya, sama kayak itu juga ya. Sama strip juga. Ya, nah itu bermanfaat sekali itu menurut saya. Siap, lanjut Mas. Makasih. Mas Wildan. Cukup informatif nggak informasi kondisi lalu lintas? Untuk saat ini ya alhamdulillah cukup sih. Mudah dipahami. Sudah. Oke, kemudian untuk rambu-rambu cukup jelas, kayak rumble strip dan segala macam. Jelas sih Pak semua. Masih bagus ya kualitasnya ya. Kualitasnya kayak marka betul. jalannya apakah udah tipis atau masih tebal atau Iya. cukup ya. Cukup semua. Kemudian untuk rumble strip apa mau ditinggiin lagi? Bisa. Mental yang ada cukup mobil ya. semua. Untuk mobil truk kasihan sih ya. Oke, lanjut. Cukup semua. Mas siapa? Juni. Iya. Untuk informasi semua menurut saya cukup. Cukup informatif semua. ya. Informatif semuanya. Informatif. Kemudian untuk rambu lalu lintas cukup. Udah cukup ya, marka-marka jalan. Oke. Sudah cukup. Itu aja. Rumble strip udah cukup ya. Cukup semua Lanjut, bagi saya. Mas. Ya, tadi deh. Ya. Friendly. Informatif nggak itu? Cuman tadi sama kayak Mas Sulaiman, mungkin kecepatan slideshow-nya gitu. Oh, jangan terlalu cepat ya. Padahal mau lihat tadi menit nih kalau Cengkareng gitu ya. Cuma yang lainnya cukup sih. Kalau untuk rambu lalu lintas oke? Cukup. Lalu lintas. Kalau untuk rumble strip dan marka-marka jalan oke ya? Cukup. Oke, lanjut. Saya Farhan. Iya. Kalau yang Videotron itu Iya. Boleh lah disebut itu Videotron boleh. Yang Videotron itu iya sih benar. Kecepatan. Ya. Tapi kadang kalau kita lagi lewat nih malah yang marka jalan itu. Kecepatan. Bukannya yang informasi kayak cawang padat. Ini lancar gitu.
Iya, tergantung kondisi. Harusnya yang itu yang dilamain kalau bisa. Oh, itunya ya. Kan itu yang paling informatif banget tuh. Oke, kalau ini rambu marka jalan Cukup banget. Ya, guys, Cukup banget. Oke, Cukup lanjut. membantu. Lanjut. Gimana Mas? Informatif nggak? Informasi apa? Kayak apa videotron tadi apa Cukup, yang jalan? ya cukup informatif, tapi cuman mungkin saya orangnya agak gitu ya, nggak percaya? nggak terlalu memperhatikan itu. Oh, jadi perhatikan. jalan Fokus aja. nyetir aja ya. Iya. Oh, saya kira apa benar gitu kemarin 1 jam lancar gitu. jarang lihat itu, jarang. Kalau untuk rambu-rambu, oke. Rambu-rambu. Rumble strip, marka-marka, oke. Oke, lanjut. Oke, untuk apa informasi itu kalau bisa dilambatin. Oh, dilambatin. Jadi Oke. kita pengen melihat pas lagi nyetir nggak bisa kebaca. Oh, bisa kebaca, terlalu cepat ya. Terlalu Oke. cepat. Iya. Kalau rambu-rambu oke. Untuk rambu-rambu sih marka jalan bagus, alhamdulillah. Oke, siap Pak Andi. Ya. Nah, gimana? Informatif nggak? PDS, videotron segala macam tuh. Ya, hampir sama aja sih. Berguna tapi Pak? Berguna. Tepat nggak sih Pak? Kalau menurut saya tepat. Kalau kita nggak baca nanti kita nggak tahu nanti. Iya kan? Oke. Cawang macet apa enggak? Ada tabrakan apa Antisipasi enggak? lah ya. Itu. Kalau rambu-rambu sama marka jalan oke Pak? Alhamdulillah oke. Kayak Nggak ada rumble strip masalah. itu nggak gangguan Pak? Enggak. Emang benar juga sih. Kadang-kadang duduk gitu. Benar. Emang ngerasain. Oke, lanjut Mas Anto. Ya kalau untuk saya sih kalau bisa marka jalan kan ada yang stripnya hilang tuh Pak. Oh, ada yang hilang-hilang ya. Yang Tebelin hilang, lagi. ada yang ditebelin lagi. Tapi kalau informasi oke Pak ya? Informasi oke. Kalau untuk rambu-rambu kayak pelang itu kalau bisa yang sudah pudar diganti Pak. Oke. Oke, Pak, kita sekarang kalau tadi udah jalan lancar segala macam, sekarang kita mau lihat kondisi jalan Pak ya. Tapi mungkin saya akan ngomong secara umum ya. Kalau secara khusus silakan Bapak nanti jelaskan aja mengenai kondisi jalan tol tadi ya dari sini sampai dengan Tanjung Priok ya, Cawang apa Mbak? Cawang Tomang Peluit gitu kan. Apakah kondisi jalan mulus, rata, bergelombang, berlubang? Jika ada tambalannya tuh ketebelan nggak gitu kan ya. Kemudian kondisi jalan di sini ada lewat jembatan nggak ya kalau dari sini? Ada nggak? Nggak ada ya. Biasanya kan ada sambungan ya. Oke, kalau itu nggak ada ya. Kemudian kesediaan pagar pembatasnya cukup apa enggak? Oke, kemudian ya di samping kiri kanan kan suka ada taman gitu kan. Menurut Bapak sekalian gimana sih itu? Apakah cukup indah atau gimana sih mendapatnya taman itu? Apa perlu apa enggak? Kemudian mengenai penerangan ini kan dalam kota ya harus terangkan. Itu terang nggak? Seperti itu. Oke, mulai dari Mas Anto mengenai kondisi jalan. Ini gimana? Mulus, gelombang, rata, berlubang? Kalau secara umum itu sebenarnya ada yang nggak mulus. Oh, ada yang nggak mulus. Tapi mulus, cuman agak kasar udah. Ada kasar. Nggak halus, nggak ada gelombang sedikit. Nah, untuk yang menambel ada yang tebel, ada yang pas. Oh, ada apa? Oke. Terus untuk yang besi pagar pembatas itu rata-rata kan debu Pak. Jadi udah nggak terlalu mencilak besi lagi. Kalau bisa dibersihkan atau di ini. Kalau kondisi jalan setelah hujan di Cawang Tomang Peluit ini ada genangan-genangan? Genangan ada di beberapa titik. Oh, ada titik ya. Iya. Tapi secara umum enggak ya, ada titik aja ya. Tadi kesediaan pembatas. Oke. Kalau mengenai taman-taman, rumput segala macam di kiri kanan jalan? Hijau bagus. Bagus, oke ya. Kalau lampu penerangan, penerangan ada di beberapa titik yang kurang. Ada kurang. Boleh tahu di mana itu? Kalau bisa yang sebelum Cawang tuh Pak. Sebelum Cawang. Itu agak kurang tuh Pak. Oh, agak kurang ya. Oke, sebelum Cawang ya. Sama Semanggi cukup. Tomang cukup. Itu aja. Masalah saya sih yang pas Cawang. Ini mungkin pertanyaannya gini ya, saya tambah aja ya. Maksudnya biar nanti habis ini langsung selesai ya. Begini Pak. Bapak biasanya kalau pengen tahu informasi mengenai jalan tol, itu tahunya dari mana? Kalau misalnya ini jalan mau masuk jalan tol macet kah? Itu dari mana tahunya? Maps ya. Dari map. Ada lagi dari mana lagi?
Radio apa? Radio FM biasanya. El Sinta namanya? El Sinta juga. El Sinta juga ya. Oke. Kalau medsos di punya Jasa Marga diliatin? Enggak. Oh, enggak ya. Karena kan biasanya kalau saya berpatokan di map, Pak. Kalau menurut Bapak nih informasi apa aja sih yang dibutuhkan untuk mengenai informasi mengenai jalan, kondisi jalan apa aja? Kondisi jalan ya kayak ada kecelakaan. Oke. Ada lagi? Terus ada genangan air gitu ya. Yang nggak bisa kita lewati kan. Biasanya sih itu. Sama traffic yang biasanya kalau keluar tol itu macet dari panturanya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Mas ya. Saran-saran, masukan buat Jasa Marga. Silakan mau bentuknya apresiasi atau bentuknya kritisi silakan. Kira-kira apa ini pertanyaan terakhir? Kalau bisa ditingkatkan lagi untuk ini fasilitasnya sama pelayanannya agar lebih responsif lagi lah. Lebih responsif lagi ya petugas-petugasnya ya. Oke, baik ke Pak Andi. Gimana Pak untuk kondisi jalan Pak? Mulus, rata, bergelombang secara umum? Bukan kemarin, seminggu yang lalu lah, jalannya agak-agak gelombang dikit. Dari Pancoran di depan Kartika Chandra lah, agak sebelah sini ya, bukan yang sebelah sana ya. Itu agak itu. Terus kalau masalah kegenangan air, ada sih sebelah pinggir. Ada ya. Pinggir yang dekat apa ya? Lupa lagi deh saya. Nggak perhatiin jalan sih, yang penting bawa aja kendaraan. Kalau tambalan jalan kira-kira ya kadang-kadang ada yang berbelang-belubek gitu lah. Oh, ada ya. Jadi enggak ada yang bagus, ada yang enggak. Ada yang bagus, gitu ada yang enggak. Kalau mengenai pembatas jalan menurut Bapak gimana? Tadi kayaknya pagarnya katanya udah kotor, udah nggak kelihatan gimana? Iya, karena ya kena debu-debu itu nggak begitu jelas. Kalau untuk penerangan jalan Pak? Alhamdulillah kemarin subuh kita lihat di daerah situ juga agak ada yang mati lampunya. Oh, ada yang mati ya. Tadi subuh ya. Kalau untuk rumput, tanaman segala macam gimana? Ya, itu kan untuk mengindahkan aja. Iya. Indahkan melihat cukup. Oke. Pak, mengenai tadi Pak informasi nih Bapak sebelum masuk jalan tol kan kondisi macet segala macam. Biasanya Bapak tahunya dari mana dapat informasinya? Dari handphone, dari map itu. Kalau merah-merah itu macet ya kelihatan kan di Google Map. Selain Google Map apa lagi Pak? Yang paling dengerin dari radio aja. Radionya radio apa Pak? Oh, saya nggak perhatiin sih. Oh, nggak perhatiin. Yang penting nyalain aja udah. Kalau medsosnya Jasa Marga tahu? Enggak. Oh, nggak tahu. Oke. Tadi kalau Bapak tadi install Travel, di Travel juga sebenarnya ada Pak informasi Pak. Oke, pertanyaan terakhir Pak, beri masukan kepada Jasa Marga untuk bisa lebih meningkatkan lagi kualitasnya. Boleh apresiasi, boleh juga kritisi. Ya, alhamdulillah kan selama ini kan udah agak lumayan. Cuman dibaguskan lagi aja lah. Di bidang pelayanannya, terus pengaturannya, terus untuk kalau pas masuk di pintunya itu tolong di ramah-ramah, itu aja. Jangan jurus gitu ya. Jangan jurus. Barangkali dia lagi kesel di rumahnya, dibawa ke situ ya. Nggak tahu juga saya. Oke, lanjut Gitu. ke Mas berikutnya terakhir. Ya, gimana kondisi jalan? Mulus, gelombang, rata? Kalau untuk kondisi jalan sih ada yang biasanya untuk tambalan ya. Itu kadang rata, ada yang rata, ada yang nggak rata, itu aja. Kalau bukan tambalan ya kondisi jalan gimana? Alhamdulillah mulus. Oh, mulus ya. Kalau ketika hujan gimana kondisi jalan? Kalau untuk kondisi hujan, alhamdulillah nggak jarang sih saya melihat ada genangan. Nggak licin nggak ya? Nggak. Oke, kalau Normal untuk aja. pembatas jalan gimana? Untuk pembatas jalan itu alhamdulillah terlihat jelas. Lihat, oke, terlihat. Jelas, Kalau jelas. untuk rumput-rumput, tanaman, Alhamdulillah nggak begitu ini sih dipengaruhi untuk pengendara sih. kalau penerangan oke? Untuk penerangan alhamdulillah sih oke. Oke, sekarang untuk informasi ketika Bapak mau masuk ke jalan tol, biasanya mau tahu macet apa, biasanya pakai apa? Kalau untuk melihat macet atau tidaknya itu biasanya kita lewat map atau radio. Oke, radio apa Pak? Boleh tahu Pak? Aduh, kurang tahu ya kita radio. Pokoknya dengerin aja lah gitu ya. Iya, asal aja. Kalau medsosnya Jasa Marga tahu? Untuk media sosialnya itu saya belum tahu Pak. Oke. Oke Pak, yang terakhir nih Pak, berikan masukan ke Jasa Marga buat perbaikan. Kalau untuk Jasa Marga, untuk pelayanan ditingkatkan lagi, untuk kondisi di ruas tol dibaguskan lagi, ditingkatkan lagi. Oke. Itu aja. Lanjut Mas.
Gimana kondisi jalan rata, mulus, Bang? Ya mungkin wajar sih ya, jalanan pasti ada yang nggak rata, yang teksturnya mungkin kayak kulit buaya gitu ya, nggak rata ada. Buaya. Iya mungkin. Kalau gitu. Tambalan gimana? Kalau Tambalan ya itu karena memang tanah terus habis itu ditambel, ada tekstur yang ketinggian, tambelannya itu ada yang ketinggian, ada yang nyungsep ya terlalu dalam, ada yang pas gitu ya. Kalau untuk pada saat kondisi hujan ada genangan atau licin? Ya paling kalau hujan gede banget mungkin beberapa titik. Ada Kalau, ya. Tapi hujan licin ringan enggak. Enggak ya. Oke. Untuk membatas jalan oke. Oke. Oke, untuk tanaman-tanaman rumput sekitar? Ya mungkin membatas jalan dan tanaman penuh debu ya. Iya. Itu namanya jalanan. Dibersihin Daun gitu ya. debu tuh. Kalau penerangan? Penerangan oke. Oke, penerangan oke. Kalau untuk informasi macet segala macam sebelum masuk jalan tol, kira-kira mau yang dilihat apa? Google Maps saja sih. Radio enggak? Enggak. Medsos enggak? Medsos enggak. Oke, pertanyaan terakhir, masukan untuk Jasa Marga, boleh apresiasi, boleh kritisi. Apresiasi ya apa namanya kalau apresiasi itu ya pujian atau apa? Berterima kasih sekali lah kita untuk pelayanan yang mungkin dari Jasa Marga sudah maksimal gitu, atau sarannya ditingkatkan lagi untuk kinerjanya agar pengguna jalan, konsumen terasa puas gitu. Oke, lanjut Mas ya Mas. Farhan. Mas Farhan ya. Gimana kondisi jalan secara umum Cawang Tomang Pluit? Kalau aspal itu paling beda jenis ya. Ya, sama kadang ada yang bergelombang gitu. Itu aja sih. Kalau untuk tambalan? Ya itu ada yang tebel banget, ada yang tipis banget. Untuk musim hujan licin? Licin sih enggak. Licin, tapi genangan ada ya? Genangan ada, pasti ada. Kalau lagi deras. Untuk pembatas jalan oke? Pembatas jalan oke sih. Oke. Kalau untuk tanaman rumput? Tanaman kalau bisa ada yang dirawat lagi. Kadang kan ada yang agak kerawat ya. Ada yang layu atau apa gitu. Oke. Untuk penerangan jalan gimana? Cukup oke sih. Cukup oke. Untuk informasi nih, ketika mau masuk ke jalan tol, kira-kira apa Mas apa biasanya gunainnya? Pertama Google Map. Kedua paling Instagram. Oh Instagram ya? Iya. Itu ada tuh Mas Instagramnya? Ada. Di JKT Info biasanya. Ada infonya. Dia berupa gambar atau video biasanya? Ada yang video, ada yang foto. Oh, ada video. Sama ada di foto. TikTok paling. Oh, berarti medsos ya? Iya, medsos. Selain Instagram nggak? Twitternya nggak? Facebook? Twitter jarang lihat kalau informasi itu. Siap. Oke, yang terakhir Mas, masukkan apresiasi atau kritisi buat Jasa Marga, silakan. Pelayanannya sih sudah oke, kalau bisa ditingkatin lagi. Oke, baik. Sama ini harus apa sih, ramah gitu sih. Kadang kan ada yang jutek, ada yang moodnya lah, gitu. Kalau bisa ramah kepada pengguna jalan gitu. Udah cukup. Oke, lanjut dengan Mas siapa Mas? Randy. Ya, secara umum gimana kondisi jalan? Rata, lumayan baik. Baik ya. Kalau tambalannya? Nah itu dia tambalan, cuman kadang-kadang nggak sama dengan apa aspalan yang sebelumnya gitu. Jadinya ada yang agak berlubang, agak tambalannya yang berlebih gitu. Kalau ngebut kayak gini Mas. Kalau kondisi hujan gimana Mas? Ada genangan atau licin? Genangan aja sih paling. Kalau licin nggak ya? Enggak. Oke, untuk pembatas jalan oke? Cukup. Untuk tanaman rumput? Menurut Mas gimana? Ya mungkin perlu yang perawatan gitu ya. Perawatan lagi. Oke, kalau untuk penerangan cukup nggak? Di beberapa itu saya pernah temuin agak redup, ada redup. Oh, gitu. redup ya? Ada cahayanya cuman redup gitu. Redup ya, redup. Oke. Kalau untuk informasi jalan tol tadi, kalau mau masuk apa yang dilihat pakai apa? Google Map sama Instagram tadi. Instagram ya. Tapi bukan yang Jasa Marganya langsung gitu. Oh, yang umum ya ada ya? Iya. Banyak yang umum ya. Oke, untuk ini yang pertanyaan terakhir, apresiasi atau kritisi buat Jasa Marga? Apresiasi mungkin dari semuanya cukup baik. Tapi kalau misalnya ada juga yang perlu ditingkatin, jadi dari segi pelayanannya, segi sarana prasarana, dari orang-orangnya mungkin yang tadi pegawai-pegawainya yang mungkin agak jutek segala macamnya, terus dari
fasilitasnya itu apa yang kita di TV kan beberapa kali ada CCTV tuh. Kan penting juga tuh. Nah itu kenapa pas ada kasus penting-penting gitu itu mati gitu. Itu saya sih. Serem itu. AM50 ya. Itu aja sih. Itu aja, Pak. Oke, siap. Jangan stop, that saya edit ya. Lanjut. Ya. Apa ya? Namanya Mas? Mas Juni. Ya. Silakan Mas Juni. Tadi apa? Secara umum kondisi jalannya rata, mulus, gelombang. Menurut saya yang saya pernah ini rata semua aman. Oke. Kalau untuk tambalan? Untuk tambalan juga ya itu tadi sama untuk tambalan. Oke. Kondisi apa kalau pas hujan gimana, genangan? Ada genangan. Tapi licin nggak? Enggak. Oke. Untuk pembatas jalan oke. Oke, semua aman. Oke. Untuk tanaman rumput? Tanaman sama. Perlu perawatan. Penerangan jalan? Penerangan cukup. Oke. Ya. Kalau untuk informasi mau masuk ke jalan tol biasanya Google Maps macet atau apa gimana, lewat apa? Google Maps ya. Google Map aja? Iya, Google Map aja. Google Map aja. Iya. Oke. Kalau sosmed enggak ya, nggak buka ya? Enggak buka. Radio enggak ya? Oke. Sekarang yang terakhir pertanyaannya, apresiasi atau kritisi buat Jasa Marga silakan. Ya, ditingkatkan lagi untuk pelayanannya, untuk informasinya, semuanya dari Jasa Marga, itu aja sih. Oke, terima kasih. Lanjut. Mas siapa? Mas Wildan. Ya, kondisi jalan Mas Wildan. Rata, mulus, gelombang. Selama saya ya lewat ya Pak, ya alhamdulillah aman-aman aja sih Pak. Gitu untuk jalan keseluruhan, untuk tambalan rambu-rambu semuanya sih aman-aman aja sih. Karena saya belum pernah kejadian di situ gitu. Oh iya, jangan sampai ya Mas. Pertamanya ya amit-amit ya. Oh, tambalan jalan gimana tambalan jalan? Tambalan jalan memang ada yang sebagian bergelombang, ada yang enggak sih Pak. Itu. Oke, untuk saat hujan ada genangan atau licin? Biasanya sih kalau untuk di tengah sih nggak ada sih Pak. Nggak ada ya. Kemungkinan kan memang irigasi maksudnya pas apa ya disebutnya inlet ya. Biasanya tuh inletnya kan memang tergantung sih, kalau genangan tuh biasanya di pinggir, memang sih di pinggir-pinggir pas keluarnya itu. Oke, kalau pembatas jalan oke ya? Ya. Oke, kalau untuk rumput dan tanaman-tanaman? Rumput ya indah sih Pak. Oke, kalau penerangan gimana penerangan? Penerangan aman untuk saat ini sih. Oke. Ya. Untuk tadi sebelum masuk ke jalan tol, informasi untuk kondisi jalan biasanya pakai apa? Kenapa? Untuk kondisi lalu lintas di jalan tol biasanya informasi tahunya deh. Biasanya dari Instagram sih Pak. Oh, Instagram. Ya, Google Map? Saya sama Google Map. Terus juga saya juga punya ada sih Trevoy. Oh, ada Trevoy ya, ada ya? Ada. Tapi nggak semua tadi soalnya ya. Oke. Oke, terakhir Mas, kritisi atau masukan atau ya ibaratnya apresiasi buat Jasa Marga. Kalau untuk masukan sih untuk semuanya sih anak-anak udah masuk ya. Jadi untuk pelayanan memang harus ditingkatkan, terus juga pelayanan, terus juga kualitas di jalan. Iya. Itu aja sih Pak. Aja. Ya. Masih Mas, lanjut Mas Soleman. Ya. Ya, gimana Cawang Tomang Pluit nih? Iya Pak. Secara umum gimana? Secara umum Jalannya? Karena jalanan lurus maupun belok pasti ada kubangan ya Pak. Oh, pasti ada kubangan ya? Iya, jadi itu jalan dari Jalaluddin Rumi itu istilahnya. Jadi sebenarnya ya jangankan jalanan tol Pak, jalanan hidup kita aja kan belum tentu semulus itu kan. Gitu. Udah nikah? Udah. Oh, udah nikah. Kirain belum nikah, maksudnya jalanan aja hidup manusia. Iya, makanya karena udah nikah itu Pak mumet Pak. Oh, tahu ya. Iya, jadi gitu Pak. Jadi kalau menurut saya sih sebagai pengguna jalan tol kita memaklumi karena memang itu lalu lintas volume kendaraan kan yang memang kayak ini. Jadi ya itu wajar, cuman memang harus lebih cepat perbaikannya aja. Terus sama kalau tambalan itu yang jadi maksudnya konsep perataannya tuh harus lebih gimana ya? Saya nggak tahu teknisnya. Mungkin dari tekniknya itu bagian ini harusnya memang lebih apa ya Pak?
detail lah gitu. Karena maksudnya masa sih nggak memperhatikan itu gitu. Karena kan memang ada selisih kadang-kadang gitu kan, yang memang nggak rata gitu. Emang itu bisa membahayakan juga sih. Baik, kalau untuk musim hujan, genangan air atau licin? Genangan air ya pasti ada, cuman kan pasti kayaknya di pinggir ya. Kalau masalah licin, bannya kalian yang harus kalian ganti, jangan botak, jangan jalanan yang disalahin. Bannya yang licin. Fair, Mas Sulaiman fair nih. Gitu. Iya Jakarta lagi pafernya. Oke, gitu Pak. Kalau pembatas jalan oke? Pembatas jalan oke Pak. Oke, untuk tanaman, rapian tanaman? Tanaman rumput itu karena rumput tetangga lebih hijau pasti Pak. Wih, serah. Kita pasti nggak akan puas Pak dengan yang kita punya gitu. Setuju. Kalau penerangan jalan? Penerangan jalan cukup terang Pak, karena kita pakai surat keterangan kan. Oke, kalau untuk informasi tol biasanya tahu dari mana? Dari temen Pak nanya, macet gak sono? Enggak gitu. Enggak. Kita pakai map sih Pak, saya seringnya. Pakai map di map aja sih, Google Maps gitu. Oke, kalau sosmed ikutin nggak? Sosmed ikutin Pak. Apa tuh biasanya? Ngikutin siapa nih? Follow. Iya. Kalau sosmed saya kalau untuk kemacetan enggak sih, lebih ke info-info yang kalau untuk kemacetannya enggak. Tidak ada info apa, ada event apa gitu kan, lagi ada apa. Tapi kalau spot enggak. Informasi apa ya, pertanyaan terakhir ya. Tadi apresiasi dan kritisi silakan. Iya, baik. Kalau untuk itu sih memang sudah baik ya Pak. Yang pertama mungkin poinnya perbaikan atau percepatan perbaikannya itu lebih cepat lagi Pak. Jadi karena ketika saya lewat situ kadang-kadang beberapa hari gitu masih gitu loh. Jadi mungkin percepatan perbaikan itu yang pertama. Mungkin itu yang kedua ya bisa nggak sih dia kayak ada jalur alternatif mungkin. Ya kalau di Jor sih bisa ya, cuman kalau di sini sih kayaknya nggak memungkinkan ya Pak. Maksudnya kayak jadi kayak untuk alternatif atau solusi menghindari kemacetan yang di hari di jam-jam yang itu tuh. Kontraflow. Bahaya sih sebenarnya. Sama keamanan. Yang terakhir sih itu keamanan sih Pak. Maksudnya jadi maksudnya kayak yang kemarin tuh keamanan lebih diketatin lagi dan standby gitu petugasnya buat keamanan nanti di jalan tol ada apa yang memang lebih ke kriminal ya, maksudnya lebih yang kayak pengrusakan gitu kemarin. Mungkin kalau keamanan lebih ini kan bisa dihindarin gitu. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Mas Sulaiman. Pak Budi, gimana Pak Budi untuk kondisi jalan Cawang Kemang Pluit secara umum? Kondisi sih masih bagus Pak, jalanan masih mulus kan. Oke ya, secara umum oke ya. Kalau tambalan cukup? Tambalan ya kurang puas sih, kadang bener ada yang lebih tinggi gitu juga Pak. Kalau saat musim hujan, genangan air atau licin? Genangan air ada. Licin tapi nggak? Tidak licin juga, karena kurangin kecepatan Pak. Oke, untuk pembatas jalan? Pembatasan cukup jelas. Oke, tanaman, kerapian tanaman? Tanaman cukup indah, bagus dah. Ada penghijauan Pak. buat ngeliat kanan kiri kan ada hijau-hijau gitu Pak. Kalau fasilitas penerangan cukup? Cukup Pak. Oke, kalau untuk masuk ke jalan tol, tahu kondisi jalan biasanya lewat apa? Google Map aja Pak. Google Map, selain itu nggak ada lagi? Nggak ada. Nggak ada lagi. Oke, terakhir apresiasi atau kritisi buat jasa marga? Pelayanan sama maintenance-nya aja dia harus diperhatikan. Perhatikan, oke. Siap, lanjut ke Mas Daryl. Mas Daryl, gimana secara umum kondisi jalan? Mulus, rata, gelombang? Untuk kondisi jalan sih selama saya di perjalanan tersebut aman. Aman, oke ya. Kalau tambalan? Ya kelihatan. Kalau ketika musim hujan genangan air paling di pinggir-pinggirnya aja. Pinggir, tapi nggak licin ya? Nggak, aman. Tadi bannya ya, oke. Untuk pembatas jalan oke? Kalau untuk kerapian tanaman dan rumput? Paling ada beberapa aja sih. Sering ngeliat gitu kan, ada yang layu itu nggak disiram ya, lupa kali ya. Kalau penerangan gimana? Aman. Penerangan aman, oke. Untuk kondisi lalu lintas di jalan tol biasanya lihatnya pakai apa? Paling Google Map aja. Google Map aja, nggak? Sosmed nggak ya? Nggak. Oke, yang terakhir untuk kritisi ataupun apresiasi buat jasa marga? Pelayanannya itu lebih sopan dan lebih ramah. Karena kalau misalkan macet, pengemudi itu cenderung emosi. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi pelayanannya itu harus lebih ramah lagi. Kalau misalnya pengemudinya emosi, terus
apa namanya petugas emosi termalah berantem atau gimana gitu. Ya. Tapi memang Mas lihatnya emang untuk petugas ini kayak jutek gitu ya. Iya. Ini masukan juga ya, mungkin sebelum terakhir masukan dari Jasa Marga. Saya pernah diajak diskusi sama Jasa Marga. Jadi gini kata orang Jasa Marga. Jadi kebanyakan untuk kayak driver online ataupun taksi ya, itu mereka suka nekat. Jadi money-nya kosong tetap masuk gitu dengan nanti ada petugas yang bantu kan, padahal petugas jalan Jasa Marga juga kan kasihan juga, nggak selamanya harus bantuin. Jadi tolong nih buat teman-teman yang mungkin di sini itu kalau mau masuk tol money-nya dicek dulu gitu, jangan petugasnya kasihan juga, tolonglah dibantu lah seperti itu ya. Oke, lanjut ke Mas Ferdi. Nah, gimana secara umum kondisi jalan mulus rata? Ya standar lah. Standar ya. Oke lah gitu ya. Sosok lah ya. Kalau tambalan gimana, cukup nggak? Ada templang dikit sih. Agak tambang ya. Oke. Kalau pada saat kondisi hujan, genangan? Ada genangan. Tapi licin nggak? Nggak licin. Oke, nggak. Kemudian pembatas jalan cukup? Cukup. Kalau tanaman rapi? Rumput? Rapi sih alhamdulillah. Penerangan nggak gelap? Penerangan cukup. Penerangan cukup, oke. Untuk mengetahui kondisi jalan, macet segala macam biasanya pakai apa? Google Map, kadang-kadang sosmed sih. Sosmed apa pakainya? Kadang-kadang TikTok, IG gitu, sekenanya aja dah. Oh, sekenanya. Oke, siap. Nggak kena ya udah lewat. Wasi apaan? Sebenarnya gini, saya tuh wajar loh Google Map terus yang saya seneng wajar, tapi baterainya langsung des. Nah, tapi enakan Waze itu kalau misalkan ada polisi lagi apa-apa di depan tuh suka ada gambarnya. Enak, Intelnya bener. Kalau biasanya kalau gang itu Pak yang enggak di mobil karena Waze minus itu kalau sekarang yang jadi jadi dia jalur yang harusnya nggak bisa dilalui mobil, dia dikasih lewat situ kalau kita bawa mobil. Oh, iya. Hati-hati ya. Oke, Mas tadi untuk peningkatan layanan Jasa Marga ada kritisi atau saran? Ya kalau pelayanannya sih udah oke, tapi mohon ditingkatkan lagi. Lantai 2. Lantai 5 kalau perlu. Ya sekian, terima kasih. Baik, makasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas masukannya. Kita udah 1 jam 28 menit ya. Tapi maksudnya diskusinya enak kan, maksudnya saya nggak kaku atau apa ya, maksudnya juga ada knowledge atau ilmu yang didapat. Maksudnya tadi kayak kalau misalkan jalan mogok ya khususnya itu yang resmi aja lah ya, biar nanti nggak ditembak seperti itu. Mudah-mudahan masukan bapak-bapak sekalian berguna bagi Jasa Marga dan untuk bangsa Indonesia yang menggunakannya dan bisa lebih maju. Tadi masukan-masukannya nanti akan misalkan tadi ada yang kalau bisa diturunkan lagi, mungkin Mas Mindan, harusnya udah untung, jangan dinaikin lagi tuh, malah diturunin gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Atas nama PT Multi Utama Resindo, saya mengucapkan terima kasih. Mungkin nanti secara administrasi ada Mas Soleh, ada Mbaknya yang bisa ngurus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Maaf. Ayat.